di sini saya coba analisa bagaimana project investment analysis antara kita gunakan growth split sama PSC cost recovery. Nah, ini adalah contoh aja, nanti saya akan tunjukkan file Excel-nya. Tapi ini adalah PSC kontraknya, jadi kita asumsikan ini adalah satu project mau extension, ini adalah existing contract, sedangkan ini adalah growth split-nya. Jadi di mana kalau Bapak Ibu mungkin yang dari background petroleum industry, mungkin ada kenal base split, progress split, sama variable split seperti itu. Kemudian ini adalah profile production-nya, oil production-nya, ya. Ya, peak-nya di 6.000 barrel per day, sebagai contoh aja. Dan ini adalah price skenario-nya, $60 flat untuk deterministik, jadi saya asumsikan seperti itu. Kemudian ini adalah cost per barrel-nya, seperti itu. Ya, ini gambaran aja, dan ini adalah gambaran bagaimana cash flow-nya. Ya, cash flow, di mana di sini kalau kita lihat, ini adalah negatif cash flow, karena kita akan melakukan extension contract, maka saya akan spending lagi capex, kemudian setelah itu saya akan mulai kembali lagi peak production-nya seperti ini. Ini contoh aja. Ya, ini adalah net cash flow-nya. Nah, untuk case ini saya coba masukkan price-nya adalah dengan dynamic. Jadi ini adalah rumusan yang saya sampaikan tadi, dan ini adalah bagaimana kita asumsikan di dalam Excel-nya. Jadi ini adalah spot price-nya, kemudian ini current long run medium price-nya, ini nanti yang bersifatnya dinamis, nanti ini yang kita coba Monte Carlo-kan, kemudian ini median trend-nya saya anggap 0, uncertainty, itu kita bisa lihat dari historicalnya berapa persen nih, uncertainty, kemudian price-nya dia akan ada siklus 3 tahunan, seperti itu, ini asumsi-asumsi yang coba kita buat. Kemudian ini adalah beberapa variabel yang saya akan simulasikan, ya. Jadi range-nya adalah di P50 60 sampai 70. Nah, ini satu angka yang di-generate dari 1000 angka yang di-generate oleh probabilistic modeling-nya. Kemudian saya juga coba tambahkan 3 faktor yang lain, ya. Jadi nanti 57 ini akan nge-link ke sini. Kemudian saya akan bantu dengan faktor yang lain, yaitu dengan uncertain variable. Jadi kita juga coba buat range production-nya bisa meet the target 100%, bisa turun 90%. Yang hijau ini adalah satu dari 1000 skenario yang ada. Seperti itu. Ya. Dan ini adalah tadi dari model sebelumnya. Ini dari model sebelumnya, ini kita bisa run secara statik atau dynamic. Ya. Kalau dynamic berarti saya akan menciptakan suatu volatility, fluktuasi dari price-nya. Jadi yang merah ini, itu adalah satu dari 1000 price pad ke depan. Nah, akibat adanya 1000 price pad, maka saya akan coba hitung P90 untuk tiap-tiap tahunnya. Nah, ini yang disebut dengan confidence boundary. Antara nilai P90 sama P10 untuk tiap-tiap tahunnya. Ini yang kita coba hitung karena ada 1000 skenario yang merah ini. Oke. Nah, ini cash flow deviation-nya yang terjadi. Jadi, Bapak lihat yang biru ini kalau sistemnya PIC cost recovery. Jadi, yang biru ini menunjukkan adalah uncertainty. Jadi, level of uncertainty-nya. Level of cash flow deviation-nya. Jadi, ketika tahun pertama masih rendah, volatility-nya dia akan naik, ada uncertainty naik, di tahun kedua kemudian turun lagi, kemudian dia beranjak lagi naik. Ini adalah profile cash flow deviation-nya. Karena apa? Kita bisa ukur cash flow deviation ini karena dari 1000 price pad yang kita ciptakan, kita modelkan, tentunya dia akan menciptakan 1000 skenario cash flow. Artinya dengan 1000 skenario cash flow, maka saya akan gunakan coefficient of variation di tiap-tiap tahunnya sehingga kita bisa hitung ukuran daripada level uncertainty. Ini adalah cash flow deviation-nya. Dan ini adalah yang merah sama yang hijau ini adalah bagaimana DCF sama RO mendiskon cash flow deviation-nya seperti ini. Jadi Bapak bisa lihat di sini, waktu kita gunakan DCF, dia tidak melihat adanya profile cash flow deviation-nya seperti ini. Pokoknya bagi DCF adalah the longer the riskier. Pokoknya apapun cash flow di tahun per $1 value di tahun ke depan, semakin lama semakin rendah. Nilainya di tahun ke 2012, $1 value dari 2014 itu adalah 0,09.
Berbeda dengan RO. RO di sini dia melihat bagaimana ada profil, di sini ada kayak jurang sedikit naik turun. Ini adalah bagaimana $1 value dihitung berdasarkan DCF, berbeda dengan $1 value dihitung berdasarkan RO. Dan ini adalah growth split-nya. Ini sistem growth split, dia agak berbeda sedikit di sini, tapi DCF-nya sama. The longer the riskier, profilnya hampir sama, seperti itu. Jadi ini adalah perbedaannya. Jadi risk, so the effective project cash flow reflect the cash flow uncertainty. Kalau DCF, karena dia masukin the longer the riskier, dia selalu konstan seperti ini. Tapi ketika RO, dia melihat adanya dinamika daripada cash flow deviation. Dan ini adalah hasilnya. Jadi kalau kita lihat di sini, hasilnya adalah seperti ini. Based on static price model, kalau kita pakai cost recovery sama growth split, DCF nilai min-nya relatif growth split lebih bagus. Artinya pilihan kita tentu akan melihat growth split yang saya akan pilih sebagai kontrak saya ke depan. Kalau secara RO itu juga mengindikasikan sama. Kalau kita gunakan static price model, indikasinya sama. Jadi DCF sama RO mengenerate hasil yang sama bahwa growth split is better than cost recovery. Tapi coba lihat kalau kita price modelnya kita dinamikan. Kalau kita dinamikan, Bapak bisa lihat di sini. Waktu saya pakai cost recovery, nilainya lebih rendah dari growth split, sama dengan yang static. Tapi waktu kita mainkan ini sebagai RO, penilaiannya, mendiskonnya secara RO, nilainya ternyata lebih rendah growth split dibandingkan RO, dibandingkan cost recovery. Jadi Bapak bisa lihat di sini, cost recovery dia ada min max-nya adalah masih negatif 25, positifnya 35. Nilai rata-ratanya 9,933. Tapi kalau growth split, menurut RO, itu dia bisa dapat tinggi-tinggi sekali, dia bisa rendah-rendah sekali. Dia kemungkinan bisa dapat tinggi, bisa dapat kemungkinan paling rendah juga. Akhirnya konsepnya apa? High risk, high return. Di sini lebih high risk, sehingga dia kemungkinan dapat return yang tinggi, tapi juga high risk, dia bisa dapat return yang rendah. Rata-ratanya 2688. Sedangkan cost recovery, dia konsepnya, dia bisa minimal minus 25, ininya 35. Sehingga secara rata-ratanya 993. Bisa jadi ketika kita menggunakan konsep RO, itu dengan dynamic price model, itu saya tidak akan memilih growth split, tapi tetap memilih cost recovery mechanism. Oke? Jadi itu adalah dari case study ini, bahwa sebetulnya RO itu mengrecognize dynamic nature of cash flow uncertainty. Jadi tidak konstan, semakin lama semakin rendah, gitu ya. Dia ada dinamikanya. $1 value tiap tahunnya berbeda-beda. Ya, tidak konstan turun. Jadi RO is able recognize, ya, tapi ini terus in contrast the pattern of single rate is consistent with the cash flow and the increase over time. Ini yang tadi yang DCF akhirnya memfinalize long life project seperti itu. Ya. Ini sekedar lesson dari ini. Ini konklusinya. Ini static DCF adalah quick and easy, probabilistic. Kita melihat range possible outcome-nya. Kemudian adanya free shipment software itu menjadi opportunity bagi kita untuk bergerak. Yang tadinya statis menjadi probabilistic agar kita bisa melihat big picture dari nilai dari project yang kita value. Kemudian ya recognize uncertainty during the project life, impact this. Jadi higher discounting for riskier cash flow project dan lower discounting for less risky. Jadi RO metode itu dia akan lebih proper ketika kita menggunakan bagaimana cara mendiskon. Kalau yang risk memang saya akan diskon lebih tinggi, tapi kalau yang less risk mungkin saya akan diskon dengan lebih rendah. Lebih proper secara teori, tapi lagi-lagi ini hasilnya tentunya bukan kita yang menentukan apakah tepat atau tidak penilaian kita terhadap masa depan, tapi paling tidak kita sudah do the best and let God decide the rest. Itu aja.
Jadi kita lakukan yang terbaik, tinggal kita tawakal aja hasilnya. Seperti itu. Itu mungkin dari saya. Sebelum saya tutup, saya akan tunjukkan file Excel-nya, biar Bapak Ibu bisa melihat bahwa sebetulnya ini sudah, ya ini kalau kita bisa lihat di sini, kita forward price model, Bapak bisa modelkan nih, Bapak dengan Excel aja, dengan Shipmap Modeler Tool, ini kalau Bapak lihat di atas, Shipmap Modeler Tool, ya Bapak tinggal lihat di situ yang merah-merah, itu dia akan bergerak naik turun. Nah itu seolah-olah ada 1000 angka yang bergerak-gerak, seperti itu. Ya, nah, ini kemudian Bapak lihat di dashboardnya, ini adalah penggambaran hasilnya, bagaimana kita bermain mau PIC-CR, hasilnya seperti ini, PIC-GS, nah kita bisa lebih interaktif di dalam menyajikan jadi dia akan bergerak naik turun, apakah mau base case, apakah mau low case, nah ini semua akhirnya di-generate di dalam Excel, kemudian kita bisa cari mau di probability berapa. Jadi ini ada nilai 1000 dari nilai min sampai nilai max-nya seperti ini, dan kita bisa lihat probability-nya di berapa persen. Nah itu terkandung dari risk profile daripada Bapak Ibu, dari atasan Bapak Ibu lah. Oke, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membuat insight baru bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.